Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alfu abi sholatin wal abi salamin alaika ya Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil Amma ba'du. Sobat-sobat pecinta YouTube yang diberkahi, dirahmati, diridhoi, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejuta rahmat, sejuta keselamatan semoga selalu tercurahkan juga pada kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Sobat-sobat, kembali saya bersilaturahmi. Kali ini lewat konten relevannya mukjizat Nabi Yunus. Sebagai sambung tali silaturahmi kita, tolong tekan dulu subscribernya. Terima kasih. Sedikit cerita tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum negara Mausul yang disebut kaum Hunainawi. Setelah bertahun-tahun berdakwah, tidak dihiraukan oleh kaumnya. Bahkan beliau dicemooh, dihina, kalau sekarang dibully. Sampai beliau putus asa, akhirnya beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaumnya diberi siksa yang pedih. Permintaan beliau dikabulkan oleh Allah dengan syarat beliau harus berdakwah lagi 40 hari. Baiklah, Nabi Yunus setuju. Setelah memperoleh 37 hari dakwahnya, kaumnya tetap tidak menghiraukan. Akhirnya Nabi Yunus lari ke gunung melihat asap yang akan diberikan Allah pada kaumnya. Negeri Mausul yang sudah diliputi awan hitam tebal pekat menakutkan. Akhirnya mereka kaumnya sadar azab akan benar-benar diterima dan diberikan Allah kepadanya. Lalu mereka bertobat dan tobatnya oleh Allah diterima. Azab pun ditarik lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Mausul mencari nabinya, tapi tidak bertemu. Sementara Nabi Yunus semakin putus asa melihat kaumnya tidak jadi diazab. Tanpa arah dan tujuan, Nabi Yunus terus berjalan dengan keputusasaan. Sampailah di tepi pantai ada sebuah kapal yang sedang berlabuh. Nabi Yunus pun melompat naik kapal. Sampai di tengah lautan, kapal diterjang badai. Ombak besar bergulung-gulung membuat kapal oleng akan tenggelam. Tiba-tiba saja nahkodanya teriak, "Dalam kapal ini terdapat hamba yang melarikan diri dari tuannya. Biasanya tidak seperti ini kalau tidak ada orang pelarian." Nabi Yunus dengan tegas menyaut berdiri, "Sayalah orangnya."
yang lari dari tuannya, maksudnya Tuhan. Nabi Yunus sadar kalau beliau melarikan diri dari dakwahnya, tapi nakoda bijaksana melakukan undian, dan undian itu diulang-ulang tetap jatuh pada Nabi Yunus. Nabi Yunus menyeburkan ke lautan, tak berapa lama maklep, tak berapa lama maklep. Nabi Yunus ditelan ikan besar dalam kurun waktu 40 hari. Dalam perut ikan itulah Nabi Yunus wirid dan bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minal dzalimin. Pada akhirnya kemudian Nabi Yunus dilempar ke tanah yang tandus dalam keadaan sakit, sampai mereka dirawat oleh domba hutan yang tiap pagi dan malam memberi susu menetainya sampai sembuh. Demikianlah sedikit cerita tentang Nabi Yunus dan mukjizatnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minal dzalimin. Mukjizat ini sangat relevan bagi ibu-ibu. Pertama, saya ulang, mukjizat ini sangat relevan pertama bagi ibu-ibu yang mau melahirkan dengan banyak mengamalkan dan dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minal dzalimin, anak akan lahir dengan cepat dan mudah. Dari pengalaman anak-anak saya yang 5 semua berjalan dengan lancar dan mudah. Bahkan yang bungsu saya bidani sendiri karena berketepatan dengan tahun baru dan bidan pada tutup semua. Padahal oleh bidan divonis harus operasi. Kedua, amalan ini sering saya gunakan untuk membantu. Maksud kami, amalan ini juga sering saya gunakan untuk membantu ibu-ibu yang sulit melahirkan. Dan dengan amalan ini sangatlah relevan dan cepat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua dengan berjalan dengan lancar dan mudah. Alhamdulillah. Yang kedua, untuk orang-orang yang punya penyakit berkaitan dengan operasi, banyak-banyaklah mengamalkan ini. Semoga dengan amalan ini akan menyembuhkan penyakit-penyakitnya. Ketiga, untuk orang-orang yang sedang dizolimi, mungkin dengan mengamalkan ini, orang-orang yang menzolimi akan cepat memperoleh balasan. Keempat, untuk orang-orang yang saat ini tenggelam dalam kesulitan ekonomi, keuangan, banyak-banyaklah wirid dan mengamalkan amalan ini. Kelima, kalau kita punya saudara umpamanya tenggelam dalam kemaksiatan, banyak-banyaklah wirid kita tujukan pada mereka agar segera keluar dari masalahnya. Saya kira demikianlah, semoga konten ini akan membawa manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.